Bapak, Ibu, sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, Shalom. Kembali pada pagi hari ini kita berjumpa dalam sarapan rohani Gereja Kristen Protestan di Bali, Jemaat Galangning yang Abian Base. Tentunya kita berharap kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, kita akan bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan. Tetapi sebelumnya, mari kita satu hati di dalam doa. Mari kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Allah Bapa di dalam surga, Allah yang senantiasa mengasihi akan kehidupan kami. Kami kembali menaikkan puji dan syukur kami ke hadapan-Mu ya Bapa, karena kami tahu bahwa karena penyertaan, pimpinan, dan tuntunan Tuhan, kami boleh beristirahat sepanjang malam. Dan pada pagi hari ini, Tuhan telah membangunkan kami dengan kekuatan dan kesehatan yang baru untuk kami menyambut hari ciptaan Tuhan yang begitu indah, yang boleh kami rasakan pada saat ini. Sebelum kami akan bersama-sama membaca dan merenungkan akan kebenaran daripada sabda-Mu, bukalah hati dan pikiran kami, agar kami dapat mengerti, kami dapat memahami, bahkan kami dapat melakukannya dalam kehidupan kami setiap hari. Berfirmanlah kepada kami semua ya Bapa, karena kami sudah siap untuk mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pada pagi hari ini kita akan membaca firman Tuhan dari dua ayat firman Tuhan, yaitu dari 1 Samuel 17 ayat 37 dan 1 Petrus 4 ayatnya yang ke-11. 1 Samuel 17 ayat 37 firman Tuhan berkata demikian, kata Daud, Tuhan yang telah melepaskan aku dari cakar singa dan dari cakar beruang, Dia juga akan melepaskan aku dari tangan orang Filistin itu. Kata Saul kepada Daud, pergilah, Tuhan menyertai engkau. 1 Petrus 4 ayat 11, jika ada orang yang melayani, baiklah ia melakukannya dengan kekuatan yang dianugerahkan Allah. Tema perenungan kita pada pagi hari ini saya beri tema hanya untuk kemuliaan Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, seringkali kita mengenal dengan istilah pengalaman adalah guru yang terbaik. Tapi itu tidak selalu tepat untuk semua orang dan semua keadaan. Daud dalam bacaan kita pada pagi hari ini juga menyatakan pengalaman yang polos dan bukan untuk menyombongkan diri. Dan bagi Raja Saul yang juga prajurit sejati, mendengar pengakuan Daud yang polos itu ternyata mampu menggerakkan hatinya untuk mempercayai Daud dan merestuinya untuk melawan Goliat. Restu Raja Saul tidak salah, sebab memang Daud diberkati Tuhan dengan kecakapan, keterampilan, kecerdasan, dan juga kekuatan fisik yang luar biasa, meskipun tidak seperti Simson. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, berkaca dari pengalaman iman Daud, seberapa kita mempunyai pengalaman-pengalaman iman bersama dengan Tuhan. Banyak sekali orang mempunyai pengalaman di bidangnya, ketika menyampaikan pengalamannya justru menjadi demotivasi bagi orang lain karena kesombongan dan ketidaktulusan. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, seberapa kaya, seberapa
pengalaman yang kita miliki yang seharusnya menjadi salah satu sarana kesaksian yang efektif di dalam kita menjalani kehidupan kita ini. Marilah kita belajar membangun iman kita seperti Daud. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau kita membaca kembali dari 1 Petrus 4 ayat yang ke-11, jika ada orang yang melayani, baiklah ia melakukannya dengan kekuatan yang dianugerahkan Allah. Tuhan memiliki tujuan yang pasti sangat baik di dalam kehidupan kita ketika Dia menciptakan dan menyelamatkan kehidupan kita, yaitu agar kita melayani Dia. Allah dengan sengaja membentuk kita untuk melayani Dia dengan cara tertentu yang membuat pelayanan kita baik. Karena itulah Dia memperlengkapi kita masing-masing dengan karunia-karunia rohani dan juga talenta-talenta dan bakat-bakat alami yang berbeda-beda. Kita memang harus hidup dan melayani sesuai dengan karunia kita masing-masing dan menjadi baik atas kasih karunia Tuhan pada setiap kehidupan kita. Kembali kalau kita membaca di dalam 1 Petrus 4, kalau kita baca dari ayat yang ke-10 sampai dengan yang ke-11, firman Tuhan berkata demikian, layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dan kasih karunia Allah. Jika ada orang yang berbicara, baiklah ia berbicara sebagai orang yang menyampaikan firman Allah. Jika ada orang yang melayani, baiklah ia melakukannya dengan kekuatan yang dianugerahkan Allah, supaya Allah yang dimuliakan dalam segala sesuatu karena Yesus Kristus, Ialah yang mempunyai kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, melalui ayat ini kita diingatkan agar kita menjadi pengurus, menjadi pengelola, menjadi penata layani yang baik atas karunia Tuhan kepada kita dengan cara menggunakannya untuk kemuliaan Tuhan saja. Ketika Tuhan dipermuliakan atas hidup kita, maka kita pun akan membawa jiwa-jiwa yang baru untuk bertobat dan percaya kepada Yesus Kristus. Dalam Kisah Para Rasul 20 ayat 21, maka Tuhan akan disenangkan karenanya. Dan kita pun akan merasakan sukacita untuk memenuhi hati kita. Setelah kita tahu kemampuan yang Tuhan berikan kepada kita, maka yang harus kita lakukan adalah yang pertama, kita harus menggunakannya untuk memuliakan namanya. Ini bukan sekedar untuk kebanggaan diri sendiri, melainkan untuk mengenali rancangan Tuhan dan dalam menciptakan kita, dan kita menghargainya dengan mewujudkannya, yaitu melalui pelayanan kita. Yang kedua, kita harus ingat bahwa setiap kemampuan, setiap kekuatan, dan setiap kelebihan yang Tuhan berikan kepada kita, kita harus pertanggungjawabkan dengan sebaik-baiknya. Jadi kita harus ingat, jangan pernah menyia-nyiakan apa yang sudah Tuhan anugerahkan dalam kehidupan kita. Kita harus menggunakannya semaksimal mungkin untuk melayani Tuhan dan memuliakan
namanya. Allah ingin memakai kita untuk membuat perubahan di dalam dunia ini. Jadi yang terpenting bukanlah jangka waktu kita hidup, tetapi sumbangsih kita. Bukan berapa lama kita hidup, tetapi bagaimana kita hidup. Bagaimana dengan kita sekarang, Bapak Ibu? Sudahkah kita tahu kemampuan apa yang Tuhan sudah berikan kepada kehidupan kita? Dan sudahkah kita mempergunakannya untuk melayani Dia dan mempermuliakan namanya? Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, karena itu kita harus sungguh-sungguh dan benar sungguh-sungguh mengandalkan kuasa dan mengandalkan Roh Kudus untuk melakukan segala perintah Tuhan. Maka kita akan mendapatkan kebahagiaan dan menjadi berkat keselamatan bagi orang lain. Selamat mengandalkan Roh Kudus dalam kehidupan kita. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita satu di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, sungguh kami mengucap syukur karena firman-Mu pada pagi hari ini sudah menyapa kami semua. Kami rindu, kami ingin setia untuk melayani Engkau semasih Tuhan berikan kami nafas kehidupan di tengah-tengah dunia ini. Ajarkanlah kami ya Tuhan untuk setia dan taat di dalam kami melayani Tuhan. Pada pagi hari ini ya Tuhan, berikanlah kami kekuatan, berikanlah kami kesehatan sebelum kami melakukan segala aktivitas kami. Agar Tuhan senantiasa menyertai kami sepanjang hari ini. Biarlah aktivitas kami pada saat ini benar-benar Tuhan berkati. Pekerjaan kami, apapun usaha kami, talenta yang Tuhan anugerahkan kepada setiap kami ya Tuhan. Agar berkat-berkat Tuhan boleh kami terima dengan penuh rasa syukur dan sukacita. Bila mana di antara kami ada yang dalam keadaan lemah tubuh, Tuhan kiranya memberikan kami kesehatan dan kekuatan. Sarana yang Tuhan sudah berikan dalam kehidupan kami, melalui obat-obatan yang sudah kami minum ya Bapa. Biarlah itu merupakan kekuatan dan membawa kesembuhan bagi kesehatan kami. Agar kami boleh menerima kesehatan yang sempurna, yang asalnya daripada Tuhan. Bapa di dalam surga, biarlah kehidupan kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu. Kehidupan kami selanjutnya, hari-hari ke depan kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu. Biarlah Tuhan senantiasa menyertai kami, pribadi lepas pribadi, keluarga lepas keluarga. Inilah doa permohonan kami ya Bapa, yang kami mohonkan hanya di dalam satu nama, Tuhan kami Yesus Kristus, sumber berkat dan kehidupan kami. Kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kehidupan kita semua. Shalom.